Wabil khusus wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan wa idza kana al-ashr awakhir ayqadha ahlahu. Rasulullah itu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dan pada 10 hari terakhir ayqadha ahlahu, beliau mengingatkan, membangunkan keluarganya untuk melakukan salat malam, kita tahajud kembali. Di sini terawih ya Pak, berapa Pak? 11 apa 23? 11. Ya sudah, dirutini dulu yang 11 itu. Nanti kalau 2:30 bangun mau tahajud lagi, silahkan 2 ya, tanpa witir, karena Rasulullah menyebutkan la witrani fil lail, janganlah melakukan 2 kali sholat witir dalam satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, tilawatul Qur'anil Karim, memperbanyak baca Al-Qur'an. Idz kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'ani al-Karimi fi Ramadan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tilawah Quran di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisul Qur'ana fi Ramadan. Dan Jibril itu menikror, ya, mengulang kembali hafalan Rasulullah, mengajari Rasulullah Al-Quran itu di bulan Ramadan. Hadis Bukhari. Ya, jadi di bulan Ramadan ini Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Harus ada batas baca di rumah kita, meskipun boleh kalau bapak ibu ikut tadarusan di masjid, boleh ya. Misalnya ada mushaf khusus warna merah, ya, ada sekarang surat Al-A'raf, sekarang surat Al-Anfal, sekarang surat Ibrahim, seperti itu boleh. Tapi di rumah harusnya kita punya batas baca masing-masing, ya, minimal untuk level kita, ya paling tidak minimal itu 1 kali khatam. Ya, berarti 1 hari 1 juz, berarti 1 hari 10 lembar, berarti 1 waktu sholat, tiap sholatnya 2 lembar. Subuh sebelumnya 1 lembar, setelah 1 lembar, ya. Paling agak berat kalau maghrib, ya sudah maghrib nanti diqadha ba'da isya 4 lembar. Selesai Pak, insyaallah. Ya. Diniatkan dulu. Bahkan kalau ada orang-orang yang tidak atau belum mampu membaca Quran, mereka boleh membaca yang menggunakan Latin, ya. Alam taro, a l ala m, alam t a t r o ro, taro, ya, didikti, ya, apa, dieja. Boleh Pak kalau memang dia belum mampu, tapi harus ada niatan untuk belajar, ya. Yang repot kan sudah nggak bisa membaca, ya, tidak mau membaca yang Latin, ya, ganggu yang lagi tadarusan, makan kuehnya paling banyak. Nah, ini yang masalah. Terus ngaji males, makan kuehnya paling banyak. Ngurusui lagi suka nyumputin sendal, ini kan iskal Pak, ya, masalah, ya. Nah, kayak gini yang jangan dicontoh. Tapi kalau ada di antara kita yang ngajinya pakai Latin gitu, tidak apa-apa, boleh, ya, karena memang itu batas kemampuan dia, saking pinginnya dia bisa membaca Quran di bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan 1 huruf itu 10 hasanah, alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Lah bagaimana di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, khatam lagi yang jumlahnya 6.400 sekian, ya. Kalau dulu di SD kita 6.666, ya. Ya misalnya seperti itu, berapa banyak huruf yang akan dia, tapi ya tidak mesti dihitung juga pakai kalkulator, ya. Hari ini berapa huruf ini? 7.000 dikali, enggak usah juga, ya, itu urusan Allah. Tapi bagaimana kita termotivasi dengan banyak membaca Al-Quran. Taib, yang keempat. Nah, yang keempat ini mulai belajar ya Pak.
kita mulai belajar al-i'tikafu ya, i'tikaf wa huwa mulazamatul masjidi lil ibadati taqarruban ilallahi azza wa jalla, yakni mulazamatul masjidi, duduk atau tinggal di masjid. Mereka tinggal di masjid ya, lil ibadati, dalam niatan untuk ibadah, taqarruban ilallah ya, niatnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik iktikaf itu masuk ya pada malam ke-21, hari 20 ya, sampai malam takbiran. Ya, ulama berselisih kapan masuknya. Pendapat yang pertama ba'da subuh, pendapat yang kedua sebelum asar, pendapat yang ketiga sebelum maghrib. Saya memilih pendapat yang ketiga, sebelum maghrib itu sudah ada di masjid dan sudah nawaitu meniatkan untuk iktikaf. Itu yang paling afdol. 10 hari terakhir kalau memang ada panitia yang menyediakan makanan, jangan keluar kecuali untuk wudhu, buang hajat atau yang semisal. Tapi kalau nggak ada panitia boleh 2:30 keluar nyari nasi goreng untuk sahur ya, kemudian boleh 5:30 nyari nasi untuk berbuka, boleh. Tapi kalau ada panitia nggak boleh, batal, harus mulai dari awal lagi. Ini yang paling utama, 10 hari full. Kalau nggak bisa maka ngambil malamnya saja, sebelum maghrib sudah masuk, setelah isyraq pulang selama 10 hari. Kalau teman-teman ngomong namanya iktikaf ngalong ya, ngambil malamnya saja. Saya kalau siang belum libur Ustaz, jadi gimana lagi lah, namanya orang dinas. Wes keren, udah kayak gitu saya enggak bisa ngomong. Atau yang ketiga, ngintip di malam ganjilnya. Ya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa iktikaf? Udah WA sama malaikat ya, karena ini malam ganjil. Keren ya. Nah, itu bagus juga lah daripada enggak iktikaf. Atau menghususkan malam ganjil yang tertentu, karena riwayat yang kuat kan malam 23 atau 27 terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, itu boleh, enggak apa-apalah, yang penting nyoba iktikaf ya. Atau enggak bisa juga Ustaz karena kondisi fisik, ya sudah, kita kontribusi 100.000, 200.000 untuk orang yang iktikaf. Semoga karena adanya uzur pahala kita sama ya. Tapi jangan ini yang diambil terus, masih seger ya, masih bisa ngatur cuti kok. Kan kita dalam 1 bulan kan 1 tahun 360-an hari itu Pak. Ya masa sih kita nggak bisa menyisihkan 10 hari untuk ya berdua ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 1 hari kalau kita iktikaf itu bisa 10 juz baca Qur'an ya, karena bisa lah, orang nggak ada pekerjaan kecuali ngaji, sholat, batal wudhu, sholat, batal wudhu, sholat ya. Nah, coba itu, karena kalau kita ngejar dunia terus capek Pak, nggak ada cukupnya. Kayak kita ngejar bayangan, kita jalan santai ya, dunia itu bayangannya akan santai. Tapi kalau kita kenceng lari mengejar dunia, bayangan itu akan larinya semakin kenceng juga. Kan masih banyak waktu dari sekarang, bahkan dari dulu-dulu sudah kita lah ingin iktikaf. Tapi karena kita ini kurang jujur kepada Allah ya, mungkin belum dipermudah. Sampai umur 60 tahun tidak pernah iktikaf full 10 hari. Meskipun kita tidak mengatakan yang iktikaf full lebih baik, belum tentu Pak. Sangat mungkin Bapak yang tidak iktikaf full pahala lebih besar. Tapi kan paling tidak saudara kita itu telah mengambil sisi makasib. Makasib itu cara untuk mencontoh Rasulullah. Karena sebutkan di sini, walam yazal ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala kama warada fis sahih. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan ya
untuk beriktikaf al-asyra al-awakhir pada 10 terakhir min Ramadan, pada bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, sampai Allah Subhanahu wa taala memindahkan beliau ke Rafiqil A'la. Terjadinya Ramadan tahun 2 Hijriah, meninggalnya Rasulullah tahun 10 Hijriah. Berarti selama 8 kali beliau menemui bulan Ramadan, selama 8 kali juga Rasulullah melakukan iktikaf full. Padahal istrinya 9 loh Pak yang hidup bersamaan. Kita istrinya 1 tapi istrikaf terus ya. Ya, bukan iktikaf tapi istrikaf. Paham ya Pak? Ya, mudah-mudahan paham. Ya cobalah diniatkan, saya tahun ini 2 dulu Ustaz, enggak apa-apa. Tahun besok tak atur, mudah-mudahan 5. Kalau kita nawaitunya benar, insya Allah nanti kalau kita nawaitunya jujur, insya Allah nanti Allah yang mempermudah. Cuman karena kita ini, ini masuk Ramadan ini sibuk-sibuknya Ustaz, buat kue, buat baju ya kalau sampai kapanpun kita tidak akan bisa kalau gitu ucapannya. Ya meskipun saya katakan bukan berarti yang iktikaf pasti lebih baik, tidak Pak. Bisa jadi yang kita ndak iktikaf itu baik, hanya kan secara makasib, secara usaha dia lebih utama. Yang terakhir, tapi saya tidak tahu ini apakah tahun ini sudah boleh atau belum. Meskipun berita tadi pagi yang saya baca katanya boleh selama sudah divaksin. Yakni yang kelima, al-iktimar, melakukan ibadah umroh ya di bulan Ramadan. Wa huwa ziyaratu baitillahil harami lit-tawafi was-sa'i fi Ramadan, yakni mengunjungi rumah Allah atau Mekkah Mukarramah ya untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i di bulan Ramadan ya. Saya tidak tahu apakah ada regulasi boleh, yang jelas sampai saat ini belum ya. Buktinya kalau emang sudah ada, mungkin sudah banyak travel yang menjual paket, dan sampai sekarang belum ya. Tapi tadi saya lihat postingan teman yang dia tukang umroh ya, mengutip ada satu surat, teman saya nggak sempat membaca, itu ada kemungkinan ya Saudi membuka dengan catatan bisa menunjukkan sudah disuntik ya 2 kali dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah tidak bisa, paling tidak kita ilmui ini ya, terutama di 10 hari bulan Ramadan itu luar biasa itu padatnya ya, kecuali Ramadan kemarin ya, karena memang pandemi pas lagi cukup parah ya, sehingga di tempat kita saja tidak ada tarawih ya, hanya tempat tertentu. Apa keutamaannya ya? Rasulullah bersabda umratu fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i ya. Barang siapa melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i ya, maka pahalanya sama seperti menunaikan ibadah haji ma'i, bersamaku ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad serta Ibnu Majah. Tapi secara pahala bukan gugur kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kok enggak haji Pak? Saya sudah umroh, malah umrohnya langsung bareng Rasulullah. Kok bisa? Rasulullah bersabda. Wah, ini cocok logi namanya ya. Sama seperti orang yang melazimi sholat isyraq, itu kan mendapatkan pahala haji dan umroh. Maksa banget namanya ditambah Haji Nur Ahmad. Loh kenapa? Yang pernah sholat isyraq. Ini kan cocok logi namanya. Maksudnya itu bukan seperti itu. Bukan dengan melakukan isyraq kemudian kewajiban hajinya gugur, bukan. Tapi secara pahala keutamaannya seperti itu. Dan secara fikih mencantumkan gelar haji itu tidak masalah selama dia tidak sakit hati jika tak dipanggil Pak Haji. Ini sudah haji kok nggak dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, semangat ke masjid tak tarik lagi. Haji kok ngambekan ya.
Nah, ini baru mungkin sebaiknya dievaluasi. Tapi kalau dia minta dipanggil Pak Haji, tidak apa-apa Pak, itu sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah ya, bahwa kita termasuk dari sekian miliar manusia yang pernah ditakdirkan untuk wukuf di padang Arafah. Saya sudah 15-an kali mungkin lebih Pak, tapi tidak di tanggal 9 Zulhijjah, di tanggal yang lain. Karena kalau pas umroh itu kan ngantar jamaah umroh itu mungkin lebih 20 kali saya di situ ya, bahkan seminggu kadang 3 kali tergantung kloter, tapi tidak di tanggal 9 ya Zulhijjah ya. Berarti kewajiban saya meskipun nggak tahu kapan harus ada niatan untuk menyempurnakan rukun Islam, meskipun beberapa kali saya melakukan sholat isyraq. Kalau saya mah nggak perlu haji lagi. Kenapa Pak? Ya sudah sholat isyraq rutin Ustaz. Minggu itu saya pas sholat isyraq karena kajian. Wah ini kan iskal ya Pak, masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari 5 ini Pak, mari kita maksimalkan. Apakah sedekah kita, ataukah sholat malam kita, atau tilawatul Quran, atau iktikaf. Ya kalau iktikaf kita tidak mampu, coba poin 1, 2, 3 kita maksimalkan. Tidak apa-apa. Atau saya itikaf gak mampu Ustaz karena saya tidak bisa tidur di bawah, ya sudah saya ngambil saja Ustaz untuk orang yang berbuka sekian orang, itu sama pahalanya, dengan catatan memang ada uzur. Kalau mungkin dan nanti Allah takdirkan memang sudah dibuka al-iktimar, lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan itu seperti mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian amalan yang dianjurkan selama di bulan Ramadan ada 5. Mari ambil salah satu atau salah 2-nya atau salah 3-nya ya, sehingga kita lebih maksimal lagi mendapati bulan Ramadan dengan keadaan yang terbaik, sehingga kita berharap ini adalah Ramadan yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Saya tutup lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.